wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwa Salahuddin dari Fakultas Ekonomi Unisula. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Faisal Yuliamrudi. Saya akan membuat video tentang analisis strategi bersaing Koneto Bakery Jember. Tujuan dari penelitian merumuskan sebuah strategi bersaing untuk Koneto Bakery Jember. Koneto Bakery Jember menghadapi persaingan dengan banyak bakery lokal yang telah memiliki reputasi di kota Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh dari wawancara narasumber dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan resource-based view untuk internal, pendekatan Porter's Five Force Analysis untuk eksternal, dan matrix SWOT. Hasil dari pendekatan resource-based view mendapatkan dari lingkungan internal bahwa Koneto Bakery Jember memiliki kekuatan dalam reputasi, modal, dan lokasi, didapatkan luas gerai yang sempit dan reputasi sosial media yang kurang baik. Nah, sekarang subjek penelitian. Untuk memilih narasumber, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan convenience sampling. Teknik purposive sampling dilakukan dengan pengambilan sampel penelitian sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan dari peneliti. Narasumber yang dipilih dengan purposive sampling antara lain manajer Koneto Bakery Jember, head store Koneto Bakery Jember, dan asistennya, dan pemilik toko Kota Indah 2, supplier Koneto Bakery. Lanjut dengan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berupa foto saat observasi dan dokumen dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur, di mana pada jenis wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, di mana responden dapat memberikan pendapat dan ide-idenya. Selain wawancara, observasi juga dilakukan dengan cara observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti tidak melibatkan langsung dalam operasional yang terjadi, tetapi hanya mengamati dan dilakukan pencatatan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dalam kondisi alamiahnya, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi. Nah, sekarang hasil penelitiannya, Koneto Bakery merupakan sebuah bakery lokal yang mengembangkan usahanya di Denpasar dan berbagai kota di Jawa Timur, terutama di kota Jember. Tahun 2007, Ferry Tanwin ditunjuk untuk mengembangkan Koneto Bakery di kota Jember. Koneto Bakery Jember telah memiliki 2 gerai di pusat perbelanjaan, yaitu di Niko Mall dan Roxy Mall. Hingga sekarang, Koneto Bakery Jember telah berencana untuk membuka cabang baru dan masih terus mengembangkan usaha bakery di kota Jember. Visi Koneto Bakery yaitu membuat seluruh masyarakat, baik dari kota besar maupun sekitarnya, untuk menikmati produk makanan dan minuman yang bermutu dan sehat. Dan visi Koneto Bakery yaitu memproduksi makanan dan minuman berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Lingkungan internal. 1. Tangible asset.
Koneto Bakery Jember memiliki berbagai fasilitas produksi untuk produk-produk yang dimilikinya, baik untuk produk roti dan produk minuman kopinya. Untuk produk roti, Koneto Bakery Jember memiliki mesin oven, mixer, pemotong adonan, dan pengembang adonan. Untuk produk minuman kopi bisa diproduksi menggunakan mesin espresso semiotamis. Semua mesin dan fasilitas produksi dimiliki oleh setiap gerai dan disesuaikan dengan permintaan produk dari masing-masing gerai. Bahan baku yang digunakan untuk produksi roti seperti bahan baku untuk membuat roti pada umumnya, seperti tepung, telur, coklat, keju, gula, daging, dan sebagainya. Semua bahan baku tersebut diambil dari supplier lokal atau divisi gudang yang berada di situ Bondo. Lingkungan internal yang kedua yaitu intangible asset. Menurut informal Koneto Bakery Jember, reputasi yang dimiliki bakery mereka sudah baik di mata masyarakat Jember. Untuk mengukur reputasi Koneto Bakery Jember, digunakan dimensi-dimensi dari Corporate Reputation Quotient. Model Emotion Apple menunjukkan bahwa pelanggan merasa kagum dengan produk Koneto Bakery Jember, terutama produk minuman kopinya. Produk atau servis menunjukkan pelanggan menilai produknya cukup baik dan pelayan karyawan sudah ramah dan cepat. Workplace Environment menunjukkan pelanggan menilai tempat kerja karyawan telah baik, namun ada keluhan karyawan yang menyatakan area dapur yang terlalu sempit. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Organization Capabilities. Setiap divisi Koneto Bakery Jember sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Divisi karyawan dibagi menjadi 3, yaitu salesperson, dapur, dan maintenance yang diawasi oleh head store dan asistennya. Manajer memiliki rentang kendali yang luas dalam struktur perusahaan ini, seperti manajer yang mengurus segala hubungan kerjasama dengan supplier lokal dan pihak manajemen mall, serta yang membuat anggaran pembelian aset yang diperlukan. Lanjut dengan lingkungan eksternal. 1. Persaingan antar perusahaan. Pesaing utama dari Koneto Bakery Jember antara lain Glovic Bakery, Wina Bakery, Janet, dan Bread9. Namun menurut hasil wawancara, Koneto Bakery Jember merasa bahwa persaingan yang terjadi tidak berpengaruh langsung kepada dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan segmen yang ditargetkan masing-masing usaha bakery berbeda dan lokasi antar bakery juga yang saling berjauhan. Para pesaing ini hanya bersikap pasif dalam persaingan. Mereka tidak melakukan pengembangan usaha atau mendirikan cabang baru di tempat lain, seperti yang dilakukan Koneto Bakery Jember. Lingkungan eksternal yang kedua adalah potensi masuknya pesaing baru. Untuk masuk ke dalam persaingan bakery ini diperlukan modal yang cukup besar. Apabila ingin membuka usaha bakery yang seperti konsep Koneto Bakery Jember, menurut hasil wawancara, kebutuhan modal tergantung dari segmen mana yang menjadi tujuan, sehingga modal tidak bisa menjadi penghalang untuk masuk karena banyak pesaing yang mungkin menargetkan segmen atau konsep yang lebih murah. Selanjutnya, lingkungan eksternal yang ketiga adalah potensi ancaman produk pengganti. Produk pengganti dari roti yang ditawarkan usaha bakery adalah makanan berat seperti nasi, mie, snack. Perusahaan dengan yang menawarkan produk pengganti dekat gerai Koneto Bakery Jember antara lain Tongji Tea House dan KFC. Namun menurut hasil wawancara, produk pengganti tersebut tidak terlalu berpengaruh pada Koneto Bakery Jember. Para konsumen masih tetap membeli produk roti yang ditawarkan oleh Koneto Bakery Jember. Kemudian lingkungan eksternal yang keempat, daya tawar pemasok.
Koneto Bakery Jember bekerja sama dengan supplier lokal yang ada di kota Jember, salah satunya toko kota Indah 2. Daya tawar pemasok tidak terlalu kuat. Hubungan keduanya hanyalah sebagai penjual dan pembeli saja. Koneto Bakery Jember bisa bebas berganti kepada supplier lokal lain yang menawarkan bahan baku dengan harga atau kualitas lebih baik. Untuk produk yang tidak memiliki supplier lokal, Koneto Bakery Jember akan mengambilnya dari divisi gudang mereka yang berada di Situbondo. Kemudian, lingkungan eksternal yang terakhir yaitu daya tawar konsumen. Para konsumen Koneto Bakery Jember tidak memiliki daya tawar yang kuat. Jumlah pembelian yang besar oleh konsumen tidak memberikan keuntungan karena hanya diberikan free produk saja. Untuk produk roti Koneto Bakery Jember, penilaian pelanggan tidak menunjukkan bahwa produk rotinya berbeda dengan pesaing lain. Pelanggan hanya menilai bahwa produknya bagus karena keberagaman variasinya saja. Tapi untuk produk minuman kopi, pelanggan menilai bahwa Koneto Bakery Jember unggul dari pesaingnya karena belum ada pesaing bakery yang menjual kopi seperti Koneto Bakery Jember ini. Selanjutnya, analisa kekuatannya. Reputasi Koneto Bakery Jember yang baik di Jember. Karyawan setiap divisi memiliki sikap kerja yang baik, lokasi yang strategis, sosialisasi proses perencanaan yang ditunjang dengan meeting bulanan, modal yang berasal dari pemilik sendiri, dan kelemahannya yaitu luas gerai Koneto Bakery yang terbatas. Masih belum adanya standarisasi servis pengunjung. Masih belum adanya pengelolaan sistem informasi dan database. Yang terakhir, reputasi yang kurang bagus di sosial media. Nah, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Maaf apabila masih banyak kata yang salah atau kurang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.